Sebelum mulai videonya, saya ingin berterima kasih pada Marvel Base ID yang membantu video ini agar jauh lebih detail lagi penjelasannya. Buat yang penasaran silahkan kunjungi aja IG-nya karena penjelasannya cukup mudah dipahami. Ini bukan endorse ya, emang gue pengen promosin aja. Hello Brovers, di video kali ini kita akan bahas plot, cerita, ending, dan juga post credit scene dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Untuk reviewnya kalian bisa lihat di pojok kanan atas saja, udah gue bikinin juga. Video ini seperti biasa ya, gue uploadnya itu H+6, H+7, H+8 ya pokoknya antara 3 hari itu. Subscriber gue udah pasti tahu lah ya kalau adatnya Clip on X itu kalau nggak H+6, H+7, H+8 gitu sih sebenarnya seperti biasa aja. Gue akan kasih spoiler warning buat kamu yang mungkin belum nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lebih baik tonton dulu aja filmnya karena cukup menghibur kok dan masih worth it untuk dinikmati. Tapi buat kalian yang udah nonton, ayo kita berteori bareng-bareng. Ini dia penjelasan plot, ending, dan post credit scene dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness, and welcome back to Clip on X Breakdown. Seperti biasa menit pertama sampai menit ke 15-an gitu lah ya, kita bahas penjelasan plot centernya aja atau poin-poin pentingnya dulu, baru kita masuk ke penjelasan ending dan juga post credit scene-nya. Plot di film ini ringan, sumpah ringan banget karena langsung dihadapkan pada permasalahan inti di mana Defender Strange berusaha melindungi America Chavez dari iblis si Torak yang mengejar Chavez. Tujuan iblis itu mengejar Chavez ternyata ingin menghisap kekuatannya, namun ternyata Chavez sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatannya itu. Makanya dia mungkin terlihat sangat sulit untuk melakukan perlawanan. Saat sudah terpojok, ternyata Defender Strange terkena serangan dari iblis si Torak hingga membuat kakinya tuh terluka. Parah banget dah. Bener-bener kayak tembus gitu kakinya. Dari sini Defender Strange sadar kali ya kalau rencana mereka dalam mencari Book of Vishanti akan gagal di sini. Maka dari itu, Defender Strange itu berniat untuk menyedot kekuatan Chavez agar tidak jatuh ke tangan iblis si Torak. Namun sesaat kemudian Defender Strange itu ditusuk hingga sekarat. Chavez yang sudah tidak berdaya tanpa sengaja menggunakan kekuatannya dengan membuka portal multiverse berbentuk bintang yang ternyata menuju ke Marvel Cinematic Universe. Defender Strange yang sudah terbujur lemas pun membantu Chavez terbebas dari si Torak dan mereka berdua pun akhirnya tersedot portal itu hingga masuk ke Marvel Cinematic Universe atau Universe 616 katanya sih gitu. Sedangkan Doctor Strange versi MCU sendiri baru saja terbangun karena ia baru saja mimpi kejadian yang sama seperti Defender Strange. Jadi ternyata kejadian yang ada di universe lain itu kalau misalkan kita sempat mimpi itu mungkin kejadian nyata, mungkin gitu maksudnya di film ini. Strange itu langsung begitu ke pernikahan Christine Palmer. Ternyata Stephen Strange ini masih merasa agak nyesel gitulah dengan apa yang ia lakukan kepada Christine dulu. Dia masih berharap bisa melanjutkan hubungannya itu. Tak lama berselang, secara tiba-tiba terdengar suara ledakan dari perempatan tempat si Christine Palmer ini menikah ya. Ternyata di sana terjadi kegaduhan besar di mana mobil meledak-ledak dari arah sana gitu ya. Doctor Strange pun langsung suit up dan pergi ke sana. Ia pun terkejut melihat perwujudan monster yang menyerupai gurita tapi bermata satu. Dari sini Doctor Strange berhadapan dengan monster itu untuk menyelamatkan seorang bocah. Nah, bocah ini adalah Chavez yang baru saja terpental ke Marvel Cinematic Universe. Dari sini akhirnya Chavez menyadari bahwa Doctor Strange adalah varian dari Defender Strange yang sebelumnya sempat terbunuh. Kemudian setelah itu Wong datang membantu Doctor Strange untuk mengalahkan Gargantos dengan cara mencabut matanya hingga tewas. Setelah itu America Chavez ditanyai oleh Wong dan Steven terkait masalah ini. Baru deh di sini sesuai dengan bocoran dulu tuh kalau Chavez itu katanya bakal ngejelasin tentang multiverse itu di restoran pizza, dan bener aja dia ngejelasinnya beneran di restoran pizza cuy. Chavez juga ngasih tahu kalau si Stephen Strange itu bukan sekedar mimpi ketemu Chavez, tapi itu adalah penglihatan dari Defender Strange sebelum dia tewas. Chavez pun memperlihatkan jasad dari Defender Strange yang sebelumnya sempat terpental bersama ke MCU. Anyway, di sini ada singgungan ke arah Spider-Man, tapi Doctor Strange tidak ingat sedikit pun soal Peter Parker. Jadi ini mengkonfirmasi ya kalau Peter Parker itu memang benar-benar tidak exist dan benar-benar kayak dibikin lupa aja gitu semua orang sama Peter Parker. Dia cuman tahu soal Spider-Man-nya aja. Setelah mendengar penjelasan Chavez soal iblis-iblis yang mengejarnya, Wong sadar kalau hal
itu tidak berasal dari mantra biasa, melainkan dari beberapa mantra terlarang. Dr. Strange pun diminta oleh Wong untuk mencari teman yang bisa membantu dia buat membereskan masalah ini, dan tentu saja harus kuat ya. Sedangkan Chavez dilindungi di kamar Tat saat ini. Dilanjut dengan Wanda Maximoff yang ternyata baru saja terbangun dari mimpi yang memperlihatkannya hidup bahagia bersama kedua anaknya, yaitu Tommy dan Billy. Tak lama dari itu, Stephen Strange datang memintainya bantuan untuk membereskan masalah ini. Dari sini ternyata Wanda keceplosan karena Strange belum menyebut nama dari America Chavez. Tapi Wanda sudah tahu. Baru dia terbongkar kedoknya kalau selama ini Wanda lah yang mengincar Chavez untuk disedot kekuatannya. Dia juga menjadi pelaku utama atas pembunuhan Defender Strange. Ternyata tujuan dari si Wanda ini hanyalah ingin hidup bahagia bersama dengan anaknya dan meninggalkan universe MCU ini. Ia hanya ingin ketemu sama anaknya doang di universe lain dan hidup bahagia. Segala cara akan ia halalkan demi mewujudkan tujuannya itu. Jelas ini bertolak belakang dengan Doctor Strange, namun Wanda juga sebenarnya sudah muak sekali ya dengan kejadian ini semua. Menurutnya, Doctor Strange juga sering melakukan kesalahan fatal terkait multiverse, namun tetap dianggap sebagai hero, sedangkan Wanda hanya karena kejadian Lagos dan Westview sampai dianggap sebagai ancaman. Menurut Wanda, universe MCU ini tidak terlalu adil bagi dirinya. Kemudian Wanda meminta Doctor Strange menyerahkan Chavez saat matahari terbenam. Jika tidak, Wanda tidak akan mentoleransikan hal itu. Sampailah pada peperangan Kamar Tats di sore hari seperti yang ada di trailer. Walaupun awalnya Kamar Tats berhasil melakukan defending yang hebat, tapi tetap saja Wanda jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Semua sorcerer di Kamar Tats banyak yang terluka parah, bahkan banyak juga korban jiwa dari aksi Wanda ini. Singkat cerita, Wanda hampir menghisap kekuatan dari America Chavez, namun Strange menyelamatkannya dan terpental ke berbagai dimensi. Untuk adegan yang ini kita akan bahasnya nanti aja untuk breakdown full movie-nya ya. Strange dan Chavez terpental ke sebuah universe yang terlihat jauh lebih canggih dari MCU, bahkan terlihat beberapa aspek di universe ini sudah menggunakan sumber daya yang terbarukan. Di sini juga ada cameo dari Bruce Campbell sebagai tukang pizza ball. Singkat cerita, mereka sampai di Sanctum Sanctorum di universe itu. Ternyata Doctor Strange varian di universe itu atau Supreme Strange sudah tewas karena dinyatakan berkorban untuk mengalahkan Thanos. Supreme Strange itu dibuatkan patung untuk menghormati jasanya agar tidak terlupakan. Ternyata orang yang menggantikan Supreme Strange sebagai Sorcerer Supreme adalah Mordo. Faktanya Mordo di universe ini adalah saudara dari Doctor Strange. Mungkin bukan saudara kandung ya, atau mereka mungkin sahabatan aja, cuman saking deketnya jadi kayak saudara. Setelah diajak masuk, Doctor Strange dan Chavez dijelaskan sebuah mantra yang bisa merusak kestabilan multiverse yang terdapat pada Darkhold, yaitu Dreamwalking, di mana sang pengguna mantra akan menelusuri setiap universe dan merasuki variannya di universe tersebut dengan cara astral projection. Saat penjelasan itu berlangsung, secara tiba-tiba Doctor Strange dan Chavez dibius pakai pasir Nisanti. Ya, Mordo di universe ini tidak sepenuhnya berpihak kepada Doctor Strange MCU. Di sisi lain, Wanda berhasil melakukan dreamwalking ke variannya yang berada di universe Illuminati, tempat Chavez dan Strange berada. Namun hal itu hanya berlangsung sebentar karena Sarah berhasil menghancurkan buku Darkhold yang sedang digunakan Wanda. Wanda yang marah langsung mengancam si Wong untuk mencarikannya mantra yang sama. Dengan santuinya si Wong ini bilang kalau Darkhold yang legit gitu ya, asli, ada di ukiran kastilnya langsung di Gunung Wundagore. Wong pun diperintahkan untuk menuntun ke sana. Terus nanti itu nasibnya Sarah gimana, anjir, mati sia-sia. Di sisi lain, si Doctor Strange dikurung di fasilitas Baxter Foundation milik Reed Richards, di mana varian dari Christine Palmer ternyata bekerja di sana sekaligus mengurus apapun material yang berasal dari universe lain agar tidak mengkontaminasi dunia mereka. Christine Palmer varian juga mengatakan kalau Doctor Strange MCU ini berasal dari universe 616. Ya, sudah terkonfirmasi bahwa universe yang selama ini kita ikuti adalah 616. Padahal dulu katanya kan 199999. Nggak tahu dah tuh gimana Om Feiji aja lah ngejelasinnya gimana si Kevin dah. Nah, universe Illuminati ini bernomor 838. Doctor Strange pun dibawa oleh Mordo dan pasukan Ultron Sentry untuk menghadap Illuminati. Balik lagi ke
Wanda dan Wong yang sudah sampai di kastil Darkhold dan disambut oleh para monster yang sudah menunggu Wanda di sana, dan ternyata memang Wanda itu ditakdirkan oleh Chthon atau yang bikin Darkhold itu untuk mewariskan Darkhold. Di sisi lain, Stephen Strange dibawa ke pengadilan Illuminati di mana di sana terdapat 6 kursi. Anggota pertama sekaligus perwakilan dari para Avengers yaitu Captain Carter. Perwakilan dari Inhuman ada Black Bolt, perwakilan dari para Sorcerer Supreme ada Baron Mordo, perwakilan dari Space dan Galaksi di universe itu yaitu Captain Marvel Maria Rambeau, dan juga perwakilan dari Fantastic Four yaitu Reed Richards sekaligus dinyatakan sebagai salah satu yang paling cerdas. Anggota terakhir yang sudah pakai kursi animasi seriesnya yaitu Profesor Charles Xavier sebagai salah satu perwakilan dari mutant. Namun kalau kita perhatikan di sini ada 6 kursi kan, sedangkan Profesor X ada kursi terbangnya. Jadi ada satu kursi kosong yang tidak dihadiri. Siapakah dia? Ada yang bisa tebak? Coba tebak-tebak, hashtag bacol di bawah, oke? Reed Richards pun mengatakan kalau kejadian Doctor Strange ini tuh sangat berbahaya karena bisa menyebabkan incursion. Nah, incursion itu sendiri adalah sebuah peristiwa di mana satu universe bertabrakan dengan universe yang lainnya. Hal yang paling fatal adalah salah satu bisa saja hancur dan menewaskan satu universe, atau bisa saja keduanya juga hancur. Di sisi lain, Wanda berhasil merasuki kembali variantnya yang berada di universe Illuminati 838. Kemudian dia itu pergi ke Baxter Foundation, tempat Illuminati dan Chavez berada. Sedangkan Doctor Strange sendiri diberitahu kenyataannya oleh Profesor X bahwa Supreme Strange melakukan sebuah kesalahan besar dengan cara dreamwalking untuk cari possibility kemenangan lawan Thanos. Ia juga menggunakan Darkhold untuk menghajar Thanos dan mencari Book of Vishanti. Thanosnya modar, tapi ternyata ada hal yang jauh lebih berbahaya lagi yang ditimbulkan oleh Supreme Strange, yaitu incursion. Salah satu universe ada yang musnah gara-gara perbuatan Supreme Strange, hingga akhirnya Supreme Strange dieksekusi mati oleh para Illuminati dengan serangan dari Black Bolt. Tak lama dari itu, nyai dari segala nyai datang menyerang Baxter Foundation untuk mencari Chavez. Carter, Maria, Bolt, dan Reed Richards pergi untuk menghadang Wanda, sedangkan Xavier kini percaya bahwa Doctor Strange MCU itu adalah orang baik dan tidak akan tersesat seperti Supreme Strange. Berlanjut pada pertarungan 4 anggota Illuminati. Tumbal pertama Black Bolt, kepalanya bucat. Tumbal kedua yaitu Reed Richards dijadiin spaghetti. Carter berhasil melakukan perlawanan dan bilang I can do this all day, tapi 5 detik kemudian jadi tumbal juga, badannya kebelah dua sama shieldnya sendiri. Sedangkan Maria Rambeau digeprek pakai patung. Di sisi lain, Doctor Strange berhasil kabur karena memancing amarah Mordo dan terbebas dari borgol pasir Nisanti. Namun Wanda sudah berhasil menemukan Chavez yang sedang terkurung. Xavier datang one by one dengan Wanda. Ia berusaha menyadarkan Wanda variant ini di alam bawah sadarnya, namun gak berhasil dan berakhir dikeretek manja oleh Nyai Wanda. Untungnya Chavez berhasil lari bareng Christine Palmer dan bertemu dengan Stephen Strange. Mereka pun berusaha mencari Book of Vishanti yang mana pintu menuju ke dimensinya berada di universe ini juga. Singkat cerita, sampai tuh mereka dengan membuka pintunya pakai jam tangan pemberian Christine Palmer. Namun setelah berhasil dapetin Book of Vishanti, Wanda datang dan langsung membakar buku itu, kemudian melempar Christine dan Stephen Strange ke universe lain. Sedangkan Chavez dibawa ke kastil Darkhold MCU untuk disedot kekuatannya. Setelah Wanda sudah tidak merasuki variantnya, kita ternyata dapat konfirmasi kalau ternyata Wanda variant yang ada di universe Illuminati ini sudah sepenuhnya sadar. Awalnya gua ngira tadi tuh kayak Wanda variant ini ya punya kekuatan karena dia dapat dari Wanda MCU yang ngerasukin dia. Nggak taunya si Wanda variant ini juga punya kekuatan dong ternyata cuy. Dan bisa aja dia itu justru bukan bisa dibilang bukan percobaan Infinity Stones kalau di MCU. Kalau di sini mungkin dia ini beneran mutant karena di sini Profesor X adalah perwakilan mutant, ya nggak sih? Di sisi lain, Doctor Strange dan Christine Palmer pergi ke Sanctum Sanctorum yang terletak di universe yang hendak hancur akibat incursion. Saat sudah bertemu dengan Sinister Strange, mereka meminta Darkhold darinya, namun Sinister Strange meminta Christine. Strange tidak setuju dan langsung terjadi pertarungan hingga akhirnya Sinister Strange tewas ketancap pagar. Doctor Strange langsung menggunakan Darkhold dan merapal mantra yang sama seperti Wanda, di mana dia akan melakukan dreamwalking untuk merasuki tubuh Defender Strange yang berada di MCU. Si Christine sendiri ditugaskan untuk melindungi Doctor Strange agar tidak diambil kendali oleh roh-roh jahat. Berhasil tuh doi pakai tubuhnya si Defender Strange yang berada di MCU, kemudian menggunakan roh jahat itu untuk pergi ke kastil Darkhold dan melawan Wanda.
Dr. Strange pun meminta Chavez untuk percaya bahwa dia dapat mengendalikan kekuatannya. Chavez langsung melempar Wanda ke Universe 838 ke depan Tommy dan Billy. Mereka berdua pun langsung ketakutan melihat Wanda MCU yang sudah sangat menyeramkan akibat Darkhold karena emang pucat banget mukanya, terus tangannya udah hitam gitu. Wanda 838 pun menghampiri dan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Wanda MCU kepadanya, dan di sini gue akhirnya gue ada teori deh, kayaknya nih ya Wanda 838 Illuminati ini dia tuh kayaknya sempat mimpi apa yang dialami oleh Wanda MCU, makanya dia akhirnya memaafkan karena dia merasakan juga, mungkin gitu kali ya. Sedangkan Dr. Strange sendiri harus berpisah dari Christine 838 dan ya udah baru deh terucap kalimat sakral baru yaitu I love you in every universe. Di ending kita diperlihatkan Chavez yang sedang berguru di kamar Tat, sedangkan Dr. Strange tanpa sengaja mengaktifkan mata ketiganya seperti layaknya Sinister Strange. Sekarang kita masuk ke penjelasan ending yang memperlihatkan Dr. Strange MCU berjalan tidak jauh dari Sanctum Sanctorum New York. Tiba-tiba dia berteriak kayak kesakitan gitu dan muncul mata ketiga di dahinya. Kalau kita mengacu pada komik, sebenarnya mata ketiga dari Dr. Strange adalah manifestasi dari jimat atau kalung Eye of Agamotto. Mata ketiga ini hanya bisa digunakan untuk alasan yang baik, entah itu membantu orang dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan mata ketiga ini, seorang Sorcerer Supreme harus mempunyai hati yang bersih dan juga murni. Maka dari itu tidak banyak pengguna mata ketiga ini. Sedangkan pada Marvel Cinematic Universe, mata ketiga dari Doctor Strange itu bisa saja muncul dari orang yang justru mempunyai hati yang ternodai atau bisa dibilang orang jahat lah. Contohnya Sinister Strange, dia kan bukan orang baik gitu ya. Dia adalah pengguna Darkhold namun ia mempunyai mata ketiga, kok bisa? Bukannya hanya orang yang hatinya murni saja. Nah, ternyata kalau di MCU ini sepertinya itu bergantung pada kekuatan yang dikuasai oleh sang pemilik Eye of Agamotto. Kalau kekuatan atau ilmu sihirnya udah mentok parah seperti Sinister Strange dan dia adalah pengguna Eye of Agamotto, kemungkinan mata ketiga itu bisa bangkit dengan sendirinya. Kalau kita perhatikan di sini salah satu pemicu mata ketiga bangkit adalah melakukan dreamwalking karena memang spell terlarang gitu ya. Spell dreamwalking sendiri berasal dari Darkhold, yang mana Darkhold inilah yang menjadi penentu apakah sang pengguna akan tunduk dikendalikan oleh roh jahat lainnya atau justru berhasil mengendalikannya. Untungnya Dr. Strange MCU ini berhasil mengendalikan roh jahat itu untuk melawan Wanda. Berbeda dengan Sinister Strange yang mungkin aja dia pernah melakukan dreamwalking juga, namun berhasil tergoda dengan roh-roh jahat akibat melakukan dreamwalking ini. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau di MCU itu bergantung pada sang penggunanya juga. Berhubung Doctor Strange MCU ini tidak menggunakannya untuk kejahatan, jadinya ya dia tidak mudah tergodai oleh iblis ataupun makhluk-makhluk dari dimensi lain atau dark dimension. Berikutnya kita akan masuk ke penjelasan soal inkursi atau incursion. Istilah itu digunakan oleh para Illuminati Earth 838 sebagai salah satu peristiwa paling berbahaya di mana dua universe saling bertabrakan. Kejadian dua universe bertabrakan ini sangat sulit untuk dibetulkan lagi karena jika sudah terlanjur bertabrakan pilihannya itu hanya dua, hancur bersama-sama atau salah satu universe yang hancur. Perbuatan yang dilakukan oleh Supreme Strange di Universe 838 ini menyebabkan inkursi hingga akhirnya salah satu universe yang dilibatkan oleh proses dreamwalking menjadi bertabrakan dan akhirnya hancur. Karena itulah Supreme Strange dieksekusi mati oleh Black Bolt atas keputusan dari seluruh anggota Illuminati karena mereka sangat takut jika Supreme Strange melakukan hal yang berbahaya lagi seperti dreamwalking. Tapi walaupun begitu, Supreme Strange tetap dibuatkan patung dengan pengakuan telah mengalahkan Thanos. Hal ini akhirnya menjadi salah satu titik cerah bagi kita di mana kita akhirnya dapat mengetahui semakin jelas bahwa perang yang akan disiapkan pihak Marvel Studio sepertinya akan sangat besar sekali karena perang yang sudah sebentar lagi akan terjadi adalah Secret Wars. Untuk Secret Wars sendiri sebenarnya sudah terjadi duluan di komik. Dua komik kalau nggak salah, cuman dua komik yang berbeda ya. Secret Wars yang pertama kali terjadi itu pada tahun 1984, di mana komiknya itu berjudul Marvel Superhero Secret Wars. Komik ini terbagi menjadi 12 issue yang dimana menceritakan salah satu entitas kosmik bernama Beyonder mengumpulkan berbagai macam superhero dan supervillain di sebuah tempat arena gitu bernama Battle World. Dari situ Beyonder lah yang menghasut para superhero dan supervillain untuk membunuh satu sama lain. Kejadian Secret
Secret Wars berikutnya itu pada tahun 2015 di mana universe utama komik yaitu 616 berkonfrontasi dengan universe 1610 tempat Miles Morales berada. Nah, hal ini jadi bikin kita agak sedikit bingung kan. Di komik universe utama itu adalah 616, tapi mengapa MCU yang selama ini kita ikuti adalah 616 juga? Apa jangan-jangan kebenarannya memang universe MCU yang selama ini kita ikuti adalah 616, namun memang sengaja dibuat berbeda. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa hero yang kini semakin lama semakin komik akurat. Entah itu Captain America, Hawkeye, Scarlet Witch, hingga beberapa kisah yang nanti akan kita lihat di Thor Love and Thunder yang memang benar-benar mengambil adaptasi langsung dari komik Thor God of Thunder. Sekarang gue akan mengajak lu ke sebuah penyebab mengapa incursion ini sepertinya akan terjadi dan melibatkan universe MCU 616. Pertama, Doctor Strange sudah menggunakan berulang-ulang kali Time Stone saat berhadapan dengan Dormammu. Ia juga sempat menggunakan Time Stone untuk melawan Caecilius. Bahkan menurut gue yang paling fatal itu adalah Doctor Strange mencari kesempatan dari 14 juta possibility yang ada untuk melawan Thanos. Keadaan yang sudah semakin parah itu ditambah dengan hancurnya semua Infinity Stones. Terus pada Phase 4 ini terjadi peristiwa pecahnya multiverse yang diakibatkan oleh Sylvie dengan membunuh He Who Remains, yaitu varian dari Kang the Conqueror yang menjaga Sacred Timeline. Karena kematian He Who Remains inilah universe jadi bercabang secara alami dan men-trigger rusaknya mantra Rune Skovkol yang dirapalkan oleh Doctor Strange sehingga membawa berbagai macam super villain dari universe Spider-Man Sony termasuk Tobey dan Andrew ke MCU. Dari sinilah kita semakin yakin bahwa the next Thanos yang disiapkan oleh Kevin Feige adalah Kang the Conqueror atau nama aslinya adalah Nathaniel Richards. Tentu saja akan sangat jorok sekali jika Marvel secara tiba-tiba memunculkan sosok Beyonder yang bahkan belum sempat disebut sama sekali lewat detail-detail film sebelumnya. Dari awal kita disajikan series Loki. Itu sebenarnya adalah kunci utama dalam memperkenalkan Nathaniel Richards di mana variannya yaitu He Who Remains tewas di tangan Sylvie atau varian Loki. Sekarang kita masuk ke post credit scene yang memperlihatkan Doctor Strange yang bertemu dengan seorang penyihir bernama Clea. Nah, sosok Clea ini meminta bantuan Doctor Strange untuk memperbaiki incursion yang terjadi akibat beberapa hal, entah itu karena Wanda Dreamwalk atau justru karena Doctor Strange yang dreamwalking. Intinya Clea ini mengajak Doctor Strange untuk membetulkan kerusakan yang sudah terjadi. Doctor Strange pun mengaktifkan mata ketiganya dan membantu Clea. Untuk penjelasan Clea sebenarnya udah gue jelasin dari video-video sebelumnya, udah sering banget lah ya. Intinya Clea ini adalah makhluk ekstra dimensi yang dimana dia ini adalah keponakan, kalau nggak salah siapanya Dormammu gitu, kalau nggak salah keponakannya deh. Jadi Dormammu teh omnya gitu ya. Jika mengacu pada komik, Clea ini jadi love interestnya si Doctor Strange. Bahkan ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa Clea ini menikah dengan Doctor Strange. Jadi mungkin sosok Clea ini sengaja disiapkan oleh Marvel Studio untuk Doctor Strange biar move on dari Christine. Tapi gue ada sedikit pendapat nih. Kok menurut gue MCU lama pisan ya nge-introduce para mutant gitu. Padahal mereka tuh udah munculin Profesor X gitu kan. Nah, yang kita butuhkan itu sebenarnya kan bukan mutant dari universe lain, tapi mutant yang emang ori dari universe MCU. Kayak maksud gue tuh kayak kelamaan aja gitu nge-introduce X-Men atau mutantnya ini. Padahal mereka udah nge-introduce duluan soal Secret Wars, kan aneh gitu ya. Proyek MCU yang berkaitan dengan mutant itu kan cuman X-Men yang kartun itu aja kan kalau nggak salah, yang di Disney Plus nanti. Itu pun kita nggak tahu berada di universe mana. Kira gue tuh di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini bakal ada sebab atau asal-usul mutant bisa masuk gitu ke MCU, atau sedikit singgungan kalau mutant sebenarnya sudah exist di MCU, cuman nggak pernah disinggung aja, mungkin gitu. Tapi ternyata enggak. Kalau menurut gue ya kayaknya Marvel tuh masih hati-hati banget ya gimana caranya mutant tuh bisa masuk ke MCU tanpa harus rebooting yang jorok banget. Jadi secara perlahan aja gitu mungkin rebootnya.
Menyinggung soal Fox juga, kalau lu perhatikan obrolan Reed Richards sama Wanda, dia itu kan kalau nggak salah sempat bilang kalau dia itu udah punya anak. Yang kemungkinannya Reed Richards versi Illuminati 838 ini adalah suaminya Sue Storm atau Susan Storm. Nama anaknya adalah Franklin Richard, yang mana ini jelas langsung tertuju pada Nathaniel Richards atau Kang the Conqueror, di mana beberapa teori mengatakan kalau Nathaniel ini adalah salah satu garis keturunan dari Reed Richards. Tapi kita masih nggak tahu ya, karena kan sistemnya ini variant gitu ya, multiverse tuh luas gitu. Kita nggak tahu Nathaniel Richards yang mana yang bakal jadi Kang the Conqueror gitu. Makanya dia mungkin jenius banget ya karena keturunan dari Reed Richards. Ada detail menarik juga saat para Illuminati berbaris saat sidang Doctor Strange. Ada kursi kosong di bagian pojok sebelah Black Bolt yang tidak diisi sama sekali. Apa jangan-jangan itu adalah Tony Stark? Tapi mengapa Tony Stark tidak hadir? Jelas jadi pertanyaan besar gitu kan, kemana Tony Stark dan siapa yang membuat Ultron Sentry di universe Illuminati. Pertanyaan itu akan kita bahas nanti di next konten mungkin ya. Untuk saat ini baru kita bikin penjelasan plot ending dan juga incursion sama post credit scene-nya aja. Kalau menurut gua sih kayaknya itu bukan Tony Stark tapi lebih ke T'Challa ya, karena T'Challa itu kan salah satu anggota Illuminati yang mewakili Wakanda, tapi nggak tahu juga kenapa T'Challa nggak hadir gitu, padahal bisa aja diperanin sama yang lain, entah itu Killmonger bisa aja kan gitu. Kalau untuk Tony Stark sendiri kayaknya nggak ada ya di universe Illuminati. Fasilitas Illuminati sendiri aja bukan Stark Industry gitu cuy, itu tuh Baxter Foundation. Jadi bisa aja Ultron ini dibentuknya sama Baxter Foundation cuy, jadi bukan sama Stark Industries. Jadi mungkin aja Tony Stark itu emang dibikin aja nggak eksis gitu di universe Illuminati gitu loh. Next bakal ada breakdown full detail Easter egg dan cameo di film ini. Kita tunggu versi jernihnya dulu ya keluar gitu ya, biar makin oke aja gitu buat nyari detail-detail penting. Mungkin segitu dulu breakdown kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan juga loncengnya biar kalian selalu update seputar Marvel dari channel ini. Follow akun Instagram Marvel Base ID juga dan akun Instagram Clip on X untuk pembahasan seputar Marvel dan juga beberapa bocoran untuk proyek kedepannya. Gua Clip on X pamit undur diri, and I'll come see you next time. The smartest man alive, Reed Richards. Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. The smartest man alive. What mouth?